Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian semua berada dalam keadaan sehat selalu ya. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai soal cerita bilangan pecahan, KPK dan FPB dari bilangan. Sebelum kita mulai belajar, mari kita baca doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk yang beragama Islam, kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang akan kita pelajari dapat dengan mudah kita pahami ya. Oke, kita harus mencegah penularan virus corona dengan menerapkan 3M ya, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi bilangan pecahan. Yang kedua, siswa dapat menentukan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dan faktor persekutuan terbesar atau FPB. Yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan KPK dan FPB bilangan. Yang pertama nih, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi bilangan pecahan. Oke, yang pertama contoh soal yang pertama. Seseorang mendapat upah 840.000 sebulan. 1/6 dari upah tersebut digunakan untuk membayar sewa rumah, 2/5 bagian digunakan untuk kebutuhan makan, dan sisanya untuk keperluan lain. Yang pertama, berapa bagian yang digunakan untuk keperluan lain? Yang kedua, berapa rupiah yang digunakan untuk keperluan lain? Oke, di sini info-infonya kita buat dalam bentuk pecahan ya. Di sini ada 1/6, 1/6 bentuknya adalah 1/6. Oke, berarti bisa kita jawab nih. Upah seluruhnya adalah 1 bagian ya. Kemudian bagian untuk keperluan lain itu adalah upah seluruhnya, yaitu 1 bagian, dikurangi 1/6. 1/6 itu untuk membayar sewa rumah. Lalu dikurangi lagi 2/5 untuk kebutuhan makan. Nah, ini adalah sisanya nih ya. Berarti kita kurangkan dulu 1 dikurangi 6. 1 ini kita buat menjadi bentuknya 6/6. Kenapa 6/6? Agar dapat disamakan penyebutnya dengan 1/6. Sehingga 1 ini menjadi 6/6 ya tadi ya. Sehingga bentuknya menjadi 6/6 dikurangi 1/6 dikurangi 2/5. Tadi yang mau kita operasikan 6/6 dan 1/6 terlebih dahulu ya. Kalau penyebutnya sudah sama, maka tinggal kita kurangkan 6 dikurangi 5 menjadi 6 dikurangi 1 menjadi 5, jadi sama dengan 5/6 dikurangi 2/5. Sehingga karena penyebutnya belum sama, maka kita harus kali silang ya. 6 dikali 5, lalu 5 dikali 5, dan 6 dikali 2. Bentuknya menjadi seperti ini. 5 dikali 5 itu menjadi 25, dikurangi 6 dikali 2 menjadi 12, per 6 kali 5, 30. 25 dikurangi 12 adalah 13. Jadi, sisa untuk keperluan lain adalah 13 per 30 bagian. Nah, ini jawabannya A. Sekarang yang B. Berapa rupiah yang digunakan untuk keperluan lain? Oke, sekarang tinggal kita rupiahkan ya. Bagaimana caranya? Dengan mengalikan bagian sisa dengan upah sebulan. Nah, bagian sisanya adalah 13/30 dikali upah sebulan, seseorang mendapatkan 840.000. Kemudian bisa kita coret atau kita bagi terlebih dahulu 840.000 dibagi dengan 30 menjadi 28.000. Lalu 13 dikali 28.000 sama dengan 364.000. Jadi, rupiah yang digunakan untuk keperluan lain sebanyak 364.000 rupiah. Sampai sini semoga bisa dipahami ya. Sekarang contoh soal yang kedua. Pak Anton memiliki sebidang tanah seluas 1/4 hektar. Kemudian ia membeli lagi 3/2/5 hektar. Jika 3/1/2 hektar dibangun untuk perkantoran dan sisanya untuk taman, luas taman adalah, oke, di sini Pak Anton pertamanya punya 1/4 hektar. Lalu dia beli lagi. Kalau beli lagi artinya ditambah ya. Ditambah dengan 3/2/5 hektar. Jadi seperti ini. Total tanah Pak Anton itu adalah 1/4 ditambah 3/2/5. Kalau bentuknya masih pecahan campuran, kita jadikan pecahan biasa ya. Jangan lupa caranya adalah dengan mengalihkan. 4 dikali 1 adalah 5, 5 ditambah 1 adalah 6. Jadi bentuk pecahannya adalah 6/4. Lalu yang ini 5 dikali 3 adalah 15, 15 ditambah 2 adalah 17, menjadi 17/5. Jadi pecahannya seperti ini. Nah,
Karena penyebutnya belum sama, maka kita harus kali silang ya. 4 dikali 5, lalu 5 kali 5, dan 4 dikali 17. Sehingga didapatkan bentuk seperti ini. Setelah itu kita kalikan 5 kali 5 menjadi 25, 4 kali 17 menjadi 68 per 20. 25 ditambah 68 sama dengan 93 per 20 hektar. Nah, ini adalah luas Pak Anton, luas tanah Pak Anton seluruhnya. Kemudian dari 31/2 hektar itu akan dibangun perkantoran. Jadi luas taman seluruhnya kita kurangi luas perkantoran. Jadi 93/20 dikurangi 31/2. 31/2 kita jadikan pecahan biasa menjadi 3 kali 2 6, 6 tambah 1 7. Menjadi 7/2. Jadi 93/20 dikurangi 7/2. Karena penyebutnya belum sama, maka kita kalikan silang. 20 dikali 2, 93 dikali 2, 20 dikali 7 menjadi 93 kali 2 dikurangi 20 kali 7 per 20 kali 2. 93 kali 2 186 dikurangi 20 kali 7 140 per 20 kali 2 40. 186 dikurangi 140 sama dengan 46. Lalu 46 per 40 masing-masing kita bagi 2 menjadi 23/20. Ketika 23/20 maka kita bisa bentuk pecahan campuran menjadi 1/3/20 hektar. Jadi luas taman adalah 1/3/20 hektar. Seperti itu. Lalu contoh soal yang ketiga. Ibu membeli 40 kg gula pasir. Gula itu akan dijual eceran dengan dibungkus plastik masing-masing beratnya 1/4 kg. Banyak kantong plastik berisi gula yang diperlukan adalah, nah seperti ini ya. Jadi total berat gulanya 40 kg, lalu akan dibagi atau dibungkus masing-masing beratnya 1/4 kg. Nah, artinya kalau dibagi seperti itu atau dipisah-pisah, dibungkus ke plastik, maka kita pakai pembagian ya. Menjadi banyak kantong yang dibutuhkan adalah total berat gula dibagi dengan berat gula eceran, yaitu 40 dibagi 1/4. Ingat untuk pembagian bentuknya itu harus diubah jadi perkalian, lalu dibalik pecahannya. Sehingga bentuknya jadi seperti apa? Jadi 40 dikali 1/4 ini kita balik menjadi 4/1 ya. Lalu 4/1 itu adalah bentuknya sama dengan 4. 4 bagi 1 kan 4 ya. Jadinya sama dengan 40 dikali 4 sama dengan 160 kantong. Jadi banyak kantong plastik yang dibutuhkan adalah 160 kantong. Seperti itu. Semoga dapat dipahami ya. Sekarang ke contoh soal yang keempat. Paman memperoleh penghasilan Rp3.600.000 setiap bulan. 3/5 dari penghasilan tersebut digunakan untuk kebutuhan pangan dan sisanya untuk ditabung. Yang pertama, berapa rupiah yang digunakan untuk kebutuhan pangan? Yang kedua, berapa rupiah yang digunakan untuk tabungan? Oke, yang pertama kita cari untuk kebutuhan pangan terlebih dahulu ya. Kebutuhan pangan itu adalah 3/5 dari gaji atau dari penghasilan, sehingga kita bisa mengalikannya, yaitu 3/5 dari penghasilan atau 3/5 dikali 3.600.000. Ini untuk yang kebutuhan pangan. Nah, bagaimana caranya? Kita bagi deh. 3.600.000 dibagi 5 itu menjadi berapa? Menjadi sekian ya, lalu dikalikan dengan 3 hasilnya adalah Rp2.160.000. Sekarang berapa rupiah yang digunakan untuk tabungan? Tabungan itu adalah sisanya, sisa dari ketika sudah digunakan untuk kebutuhan pangan. Sehingga uang untuk ditabung adalah 3.600.000 dikurangi yang sudah digunakan untuk kebutuhan pangan. Dikurangi 2.160.000 menjadi sama dengan Rp1.440.000. Nanti semoga dapat dipahami ya contoh untuk contoh soal cerita bilangan pecahan. Sekarang nih kita masuk ke KPK dan FPB. Kelipatan persekutuan terkecil dan faktor persekutuan terbesar. Nah, kelipatan persekutuan terkecil dari dua bilangan artinya adalah bilangan terkecil yang habis dibagi oleh dua bilangan tersebut. Nah, faktor persekutuan terbesar atau FPB dari dua bilangan adalah bilangan asli terbesar yang dapat membagi habis kedua bilangan tersebut. Yang satu habis dibagi, yang satu membagi habis. Nah, kalau bingung nanti kita lihat ke contohnya ya. Nah, cara menentukan KPK dan FPB ada 3 cara, yaitu dengan cara sederhana, dengan pohon faktor, dan dengan tabel. Kalau
Ibu sendiri lebih mudah menggunakan tabel untuk mencari KPK dan FPB. Tapi Ibu akan jelaskan 3 cara tersebut ya. Yang pertama, dengan cara sederhana seperti ini. Jadi, tentukan KPK dari 8 dan 12. Jadi, kamu buat kelipatan. Kelipatan itu adalah bilangan-bilangan yang kelipatan dari angka tersebut. Contohnya, kelipatan dari 8 adalah 8. 8 didapat dari mana nih? Didapat dari 8 kali 1. Ya, terus 16. 16 didapat dari mana? Didapat dari 8 kali 2. Kemudian 14 didapat dari 8 kali 3. Kelipatan itu adalah bilangan 8 dikalikan dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu adalah kelipatan. Kemudian, kelipatan dari 12 juga sama ya. 12 itu 12 kali 1, 24 itu 12 kali 2, 36 itu 12 dikali 3, dan seterusnya. Kemudian, kalau sudah kita jabarkan kelipatannya masing-masing, kita tinggal lihat angka terkecil yang sama dari kelipatan dua angka tersebut. Angka terkecil yang sama. Di sini kita lihat 8 tidak sama dengan 12. 16 tidak sama dengan 12. Nah, ternyata 24 sama dengan 24 ya. Sehingga 24 itu adalah kelipatan persekutuan terkecil dari 8 dan 12. Jadi KPK-nya 24 ya. Seperti itu. Lalu bagaimana menentukan FPB, faktor persekutuan terbesar? Nah, kalau tadi FPB itu kita kalikan ya, sekarang kita cari faktornya. Faktor adalah bilangan yang dapat dibagi atau bilangan yang dapat membagi dari bilangan itu. Contoh, faktor dari 8 itu 1, 2, 4, 8. Kenapa 1, 2, 4, 8? Nah, coba saja kamu pikirkan ya. 8 bisa dibagi 1, betul. 8 bisa dibagi 2, betul. 8 bisa dibagi 4, dan 8 bisa dibagi dengan dirinya sendiri. Atau kamu bisa lihat nih, 8 itu dapat kita buat dari bentuk perkalian 1 kali 8, lalu 2 kali 4. Sehingga faktor dari 8 adalah semua bilangan itu, yaitu 1, 2, 4, dan 8. Kemudian, faktor dari 12. Nah, kita cek ya, 12 itu bisa didapat dari 1 kali 12, lalu 2 kali 6, lalu 3 kali 4. Sehingga faktor dari 12 adalah apa saja? Ya, betul. 1, 2, 3, 4, 6, 12. Gitu ya. 1, 2, 3, 4, 6, 12. Ini adalah yang namanya faktor dari. Kemudian jika kamu sudah tulis semuanya, faktor dari 8 dan faktor dari 12, sekarang kita tentukan FPB-nya. FPB adalah angka terbesar yang sama dari faktor 2 angka. Faktor persekutuan terbesar ya. Sekarang yang kita cari angka yang terbesar. Ini kan 1 sama dengan 1. 2 sama dengan 2. 4 sama dengan 4. 6 tidak ada yang sama. 6 tidak ada yang sama. 12 tidak ada yang sama. Maka yang sama yang terbesar itu adalah apa? 4 gitu ya. 4 adalah faktor yang sama yang terbesar dari 8 dan 12. Sehingga FPB-nya adalah 4. FPB dari 8 dan 12 adalah 4. Seperti itu. Semoga dapat dipahami mengenai kelipatan dan faktor, lalu KPK dan FPB ya. Sekarang kita ke cara yang kedua, yaitu dengan pohon faktor. Nah, pohon faktor juga mudah nih. Tentukan KPK dan FPB dari 90 dan 84. Nah, kita punya 90. Kita bagi dengan bilangan prima ya. Bilangan prima adakah yang tahu? Bilangan prima itu adalah dimulai dari angka 2 ya. 2, lalu 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya dapat dibagi oleh 1 dan bilangan itu sendiri. Kalau misalnya kamu bingung, kamu wajib nih menghafalkan bilangan prima ya. Kemudian nih, pertama kita harus bagi dengan bilangan prima terkecil, yaitu 2. 90 dibagi 2, hasilnya 45. Lalu 45 bisa nggak dibagi 2? Oh, tidak bisa. Berarti kita lanjut ke bilangan prima selanjutnya, yaitu 3. 45 dibagi 3 menjadi 15. Lalu sekarang masih bisakah dibagi 3? Oh, bisa. 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5. Karena 5 itu adalah hasil akhirnya adalah sudah bilangan prima ya, maka sudah kita hentikan. Atau kalau kamu mau lanjutkan boleh. 5 dibagi 5 hasilnya adalah
1. Nah, ini kamu lingkarin. Nah, bilangan-bilangan yang ada di kiri ini adalah namanya faktorisasi ya. Faktorisasi artinya kamu kalikan. Sekarang deh, kita lanjut dulu ke 84 ya. 84 kita bagi 2 dulu. Bagi 2 menjadi 42. 42 dibagi 2 menjadi 21. 21 karena tidak bisa dibagi 2 maka kita bagi 3. 21 dibagi 3 menjadi 7. Nah, selanjutnya kalau boleh kamu lanjutin dibagi 7, hasilnya adalah 1. Jadi, faktorisasi primanya ya. Dari 90 itu adalah 2 dikali 3 dikali 3, 3 kali 3 itu menjadi 3 pangkat 2 ya. 3-nya sebanyak 2 kali. Lalu dikali 5. Kemudian 84 itu adalah 2 kali 2 kali 3 kali 7. 2 kali 2 menjadi 2 pangkat 2, lalu 3 dikali 7. Sehingga sekarang kita lihat nih bagaimana cara menentukan KPK-nya. KPK kita kalikan semua faktor prima. Lalu jika ada faktor yang sama, pilih pangkat yang terbesar. Coba kita kalikan ya, yang sama. Jika ada faktor yang sama, pilih pangkat yang terbesar. Di sini ada 2, di sini ada 2 pangkat 2. Kita pilih yang pangkat terbesar ya, yaitu 2 pangkat 2 yang kita kalikan. Jadi, 2 pangkat 2 untuk KPK. Lalu apa lagi? Sekarang 3. Ada 3 pangkat 2. Yang kita ambil adalah 3 pangkat 2. Lalu, ada 5. Ya, kita ambil 5-nya untuk KPK. Lalu ada 7. Kita ambil dikali 7. Seperti itu ya. Kemudian, jadinya tinggal kita kalikan. 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 dikali 5 dikali 7 adalah 1260. Jadi KPK-nya adalah 1260. Besar sekali ya. Kemudian sekarang FPB. Kalikan hanya faktor prima yang sama. Jika ada faktor yang sama, pilih pangkat yang terkecil. Gitu. Sekarang kalau FPB, pilih pangkat yang terkecil. Tapi yang kita kalikan hanya faktor prima yang sama ya. Kalau tidak ada yang sama, berarti tidak perlu kita kalikan. Coba dihapus terlebih dahulu ya, yang atas. Sebentar. Kita hapus yang ini. Oke. Itu ya. Sekarang kita cari deh. Kira-kira apa ya FPB-nya? Nah, kita lihat nih. Kita kalikan hanya faktor prima yang sama. 2 sama dengan 2 ya. Berarti kita ambil yang pangkatnya terkecil. Jadi yang kita ambil 2. Lalu 3. 3 dengan 3 pangkat 2. Kita ambil pangkat yang terkecil yaitu 3 saja. Nah, sekarang 5 tidak punya pasangan ya di sini. Berarti 5 tidak perlu kita ambil. Dan 7 tidak punya pasangan di atas. Sehingga 7 tidak perlu kita ambil. Jadi yang kita ambil untuk FPB hanya 2. Yang ini dikali dengan 3. 2 dikali 3. Sama dengan berapa? 2 kali 3. Sama dengan 6. Jadi FPB-nya adalah 6. Seperti itu ya cara menentukan KPK dan FPB dengan pohon faktor. Nah, yang terakhir nih, dengan tabel. Ibu lebih suka pakai tabel nih. Tentukan KPK dan FPB dari 24, 48, dan 72. Nah, gini, 24, 48, dan 72. Caranya seperti ini ya. Oke, kita next. Ini salah slide-nya. Kita next. Ya, inilah slide-nya ya. Kita buat seperti ini. Jadi ada angka-angkanya 24, kita taruh di sini. Jadi kita buat ya tabel di sebelah kiri itu KPK, di sebelah kanan itu FPB. Dan di sini angka-angkanya kita masukkan 24, lalu 48 dan 72. Setelah itu kita apakan? Kita bagi dengan bilangan prima yang tadi bilangan prima. Bilangan prima apa saja? Harus hafal ya. 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Pertama kita bagi dengan 2 ya. Kita bagi 2 nih. 24 dibagi 2, 12. Lalu 48 dibagi 2, 24. Lalu 72 dibagi 2, 36. Karena 2 ini bisa habis membagi 3 angka dari yang ditanyakan ya. Jadi 2 ini boleh kita tulis di FPB. Ditulis di FPB itu keterangan di sini jika angka tersebut bisa membagi semua bilangan ya. Membagi 3 semua bilangan yang ditanya. Semua bilangan yang ditanya. Kemudian
Sekarang kita bagi apa lagi? Bagi 2. Bisa. 12 dibagi 2. 6. 24 dibagi 2. 12. 36 dibagi 2. 18. Karena 2 bisa membagi semuanya, maka 2 juga kita tulis lagi di FPB. Sekarang lanjut, bisa dibagi 2? Bisa. 6 dibagi 2, 3. 12 dibagi 2, 6. 18 dibagi 2, 9. Karena bisa membagi semuanya, maka ditulis di FPB. Sekarang masih bisa dibagi 2? Bisa. 2. 3. Oh, langsung dibagi 3 boleh. 3 dibagi 3 itu 1. 6 dibagi 3 itu 2. 9 dibagi 3 itu 3. Nah, semuanya bisa dibagi oleh 3 ya, sehingga 3 juga masuk FPB. Lalu sekarang bagi 2 lagi boleh. 1 tidak bisa dibagi 2, tetap 1 tulis. 2 dibagi 2, 1. 3 tidak bisa dibagi 2, tetap tulis 3. Karena 2 tidak bisa membagi semua bilangan, maka dikosongkan saja, dikasih strip. Sekarang yang terakhir, untuk menghabiskan 3 yang ini, maka kita bagi 3. 1 dibagi 3 tetap 1, 1 dibagi 3 tetap 1, dan 3 dibagi 3 menjadi 1. Karena tidak bisa membagi 3 bilangan, maka kita tulis strip. Sehingga, ini tadi caranya ya, cara untuk mencari tabelnya. Mencari angka di dalam tabel. Sekarang KPK itu kalikan semua angka pada kolom KPK. Kita kalikan ini. 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 2 kali 3 itu KPK-nya. Nah, sama dengan 144. FPB, kalikan semua angka pada kolom FPB. 2 kali 2 kali 2 kali 3 sama dengan 24. Jadi, KPK-nya adalah 144. Dan FPB-nya adalah 24. Nah, terserah kamu nih, cara yang lebih mana yang lebih mudah? Cara dengan sederhana atau dengan faktorisasi prima, dengan pohon faktor, atau dengan tabel? Selanjutnya yang terakhir, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan KPK dan FPB. Ibu punya 3 contoh soal nih, diperhatikan baik-baik ya. Contoh soal cerita KPK dan FPB. Yang pertama, ibu berbelanja ke pasar setiap 4 hari sekali. Bibi berbelanja ke pasar setiap 7 hari sekali. Pada tanggal 11 Maret, ibu dan Bibi berbelanja ke pasar bersama-sama. Tanggal berapa ibu dan Bibi akan ke pasar bersama kembali untuk kedua kalinya? Nah, kini kita lihat ya, kalau ada kata bersama, itu artinya kita mencari apa? KPK. Jadi di sini bisa kita tulis ya, ini adalah soal cerita KPK. Soal bersama-sama itu KPK, sehingga kita buat tabel. Nah, 4 dan 7 ya. 4 dapat dari mana? Karena ibu 4 hari sekali. 7 dari Bibi 7 hari sekali. Lalu sekarang kita bagi 2 nih. Kenapa bagi 2? Karena tadi dibagi dengan bilangan prima ya. Bilangan prima tadi 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. 4 dibagi 2 hasilnya 2, 7 dibagi 2 tidak bisa. Jadi FPB-nya strip. Lalu 2 dibagi 2 itu 1, 7 dibagi 2 tidak bisa. Jadi FPB-nya strip. Lanjut. 1, karena kita mau menghabiskan 7, jadi 1 dibagi 7 tidak bisa. 7 dibagi 7 adalah 1. FPB-nya strip. Sehingga KPK adalah kalikan semua angka di kolom KPK. 2 kali 2 kali 7 sama dengan 28. Artinya, ibu dan Bibi akan ke pasar bersama-sama kembali setelah 28 hari. Nah, berarti kita tahu ya, ibu dan Bibi ke pasar pada tanggal 11 Maret. Nah, kalau misalnya 28 hari itu pasti lebih dong. Kan Maret cuma sampai tanggal 31 ya. Sedangkan kita sudah mulai Bibi dan ibu berbelanja 11 Maret. Sehingga kita pentokkan dulu. Dari 11 Maret ke 31 Maret berapa hari sih? 11 ke 31? Tinggal kita kurang, 31 dikurangi 11 sama dengan 20 hari, sehingga 11 Maret ke 31 Maret 20 hari. Apakah sudah bertemu ibu dan Bibi? Belum, ibu dan Bibi bertemu 28 hari selanjutnya. Jadi dari 31 Maret kita lanjutkan ya, dari 1 April atau dari 31 Maret, dari 1 April ke 8 April ada 8 hari. Oke, jadi kalau 20 hari ditambah dengan 8 hari menjadi 28 hari. Jadi kira-kira 28 hari kemudian dari tanggal 11 Maret itu 28 hari sampai tanggal
8 April. Jadi Ibu dan Bibi akan ke pasar bersama kembali setelah 28 hari dari tanggal 11 Maret, yaitu tanggal 11 April. Jadi jawabannya tanggal 11 April ya. Jadi kalau misalnya 29 hari berarti tanggal 9 April. Seperti itu. Jadi dipentokkan dulu ke ujung bulan itu, baru ditambahkan deh sisanya berapa hari di bulan selanjutnya. Contoh soal yang kedua. Lampu A menyala setiap 6 menit, lampu B menyala setiap 8 menit, lampu C setiap 12 menit. Pada pukul 9.25, ketiga lampu menyala secara bersamaan. Untuk kedua kalinya, ketiga lampu akan menyala bersamaan pada pukul berapa? Oke, di sini ada 3 ya, ada 3 lampu, 6 menit, 8 menit, 12 menit. Sehingga bisa kita buat tabelnya seperti ini. Nah, kita lihat juga tadi ya, akan menyala bersamaan, berarti ini adalah soal KPK, karena menyala bersamaan. Tabelnya seperti ini ya, 6, 8, 12, dibagi 2, jadi 2, 8 dibagi 2, 4, 12 dibagi 2, 6, jadi ini masuk FPB. 6, 2 dibagi 2, 1, 4 dibagi 2, 2, 6 bagi 2, 3. Kemudian sekarang bagi 2 lagi, 1 tetap, 2 dibagi 2, 1, 3 tidak bisa dibagi 2, terakhir dibagi 3 ya. 1 tidak bisa dibagi 3, 1 tidak bisa dibagi 3, 3 dibagi 3, 1, ini harusnya 1. Nah, sudah habis 1 semua, berarti KPK-nya adalah dikalikan 2 kali 2 kali 2 kali 3 ya. Hasilnya adalah 24. Sehingga maksudnya adalah ketiga lampu akan menyala bersamaan kembali setelah 24 menit. Jadi kan awalnya menyala pukul 9.25. Nah, berarti ditambah 24 menit ya 9.25. 0925 tambah 0024. Kalau ditambah menjadi 9, jadi 490. Jadi 049 ya. Jadi ketiga lampu akan menyala kembali bersamaan pada pukul 9.49 pagi. Seperti itu. Contoh soal yang terakhir. Untuk acara pesta ulang tahun, Nita membeli 54 balon merah, ya, 54 merah, lalu 63 kuning, 72 hijau. Nah, balon-balon tersebut akan dikelompokkan dengan jumlah dan perpaduan warna yang sama banyak. Ini adalah sama banyak. Atau dibagi ya, dibagi sama banyak. Bukan bersama-sama, tapi dibagi sama banyak. Itu adalah soal dari FPB. Soal sama banyak itu adalah FPB. Nah, nanti pertanyaannya, berapa banyak balon kuning pada setiap kelompok? Nah, sebelum mencari balon kuning, kita cari dulu, memang ada berapa kelompok sih? Ya, ada berapa kelompok sih? Kalau mau dibuat banyak setiap balon itu sama di setiap kelompok, nah ini kita cari FPB-nya seperti ini ya. 54 dibagi 2. 63 dibagi 2 tidak bisa. 72 dibagi 3, 36. Lalu dibagi 2 lagi, ini 18. Lalu dibagi 2 lagi, 9. Lalu sekarang dibagi 3 semuanya. 27 bagi 3, 9. 63 bagi 3, 21. 9 dibagi 3 itu 3. Karena semuanya bisa dibagi 3, maka di sini FPB. Lalu kita bagi 3 lagi. 9 dibagi 3 itu 3. 21 dibagi 3 itu 7. 3 dibagi 3 itu 1. Karena semua bisa dibagi 3, maka di sini 3. Nah, sisanya sekarang mau kita habiskan 3, berarti dibagi 3 menjadi 1. Terus dihabiskan 7, lalu dibagi 7 jadi 1. Sudah 1, 1, 1. Tadi kita mau cari FPB ya. FPB adalah kita kalikan bilangan yang ada pada kolom FPB, yaitu 3 kali 3 sama dengan 9. Artinya akan ada 9 kelompok ya. 9 kelompok balon. Nah, yang ditanya banyak balon kuning pada setiap kelompok. Nah, berarti banyak balon kuning keseluruhan ada berapa? Ada 63 balon kuning. Balon kuningnya akan dibagi menjadi berapa kelompok? Ada 9 kelompok. Jadi, adalah 63 dibagi 9. Jadi, setiap kelompok terdapat 7 balon kuning gitu. Jadi, akan ada 7 balon kuning pada setiap kelompok gitu ya. Jadi ada 9 kelompok nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, nanti kuningnya berapa? Nah, kan kuningnya ada 63. 63 nanti dibagi nih ke sini. 63 dibagi 9. Itu ada jadinya kuningnya adalah 7 balon kuning. Seperti itu ya.
Semoga semua yang telah Ibu jelaskan di sini via video dapat dipahami ya, walaupun kita tidak ada via Zoom. Ini videonya 30 menit, kalau tidak Ibu potong-potong, semoga dapat dipahami dan bisa ditonton dengan sampai selesai ya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton dengan sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.